Pendidik dan pendidikan yang mulai sah bagi Bapak Ibu guru, tentu di dalam pelaksanaan tugas kita tidak bisa kita lepas dari bagaimana kita saban hari saban waktu meningkatkan kompetensi kita. Sebagai tenaga pendidik, guru, majelis guru, tentu kompetensi yang selama ini telah Bapak Ibu miliki perlu terus dibina, perlu ditingkatkan, perlu ditingkatkan, diupdate. Pertama, kompetensi Bapak Ibu sebagai kompetensi pedagogi, artinya ada kemampuan Bapak Ibu dalam mengelola pembelajaran, perlu diasah. Kemampuan pedagogi itu bisa pertama adalah Bapak Ibu harus mengenal bagaimana karakteristik dari masing-masing pendidik. Yang kedua, Bapak Ibu harus pintar dalam membuat perencanaan pendidikan. Yang ketiga, Bapak Ibu harus mumpuni di dalam mengaplikasikan perencanaan. Yang keempat, Bapak Ibu harus melakukan evaluasi. Yang kelima adalah Bapak Ibu harus melaksanakan reward and engagement. Itulah yang termasuk dalam kategori kompetensi pedagogi. Mengenal bagaimana kondisi peserta didik, dan kami yakin masing-masing peserta didik itu akan berbeda karakternya, berbeda keluarganya, berbeda maishahnya, berbeda ekonominya, dan kita tidak bisa generalisasi. Kita tidak bisa memperlakukan sama seluruh jamaah yang ada di lokal kita. Maka memang berat tugas guru. Masing-masing kita harus mengenal karakteristiknya, walaupun tidak kenal secara utuh, tetapi secara besarnya kalau itu KKB juga, kalau itu tandingannya, kalau itu kondisi keluarga juga. Ada keluarga yang sudah mawar orang, ada yang berkonhom, ada yang yatim, ada yang piatu. Jadi semuanya itu harus menjadi terawangan, harus ada catatan khusus bagi seorang guru atau tenaga pendidik Bapak Ibu hormati. Yang kedua, kompetensi baru ya kompetensi profesional itu dan tidak. Bagaimana Bapak Ibu menguasai bidang studi ajar Bapak Ibu masing-masing harus dikuasai. Apakah dengan peningkatan diklat, apakah dengan Zoom meeting, sampai ada MOC yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian Pengembangan. Dan hari ini banyak sekali diklat-diklat yang bisa Bapak Ibu lakukan secara MOCC itu semuanya meningkatkan keprofesionalan Bapak Ibu, meningkatkan penguasaan Bapak Ibu terhadap mata ajar Bapak Ibu semua. Berikutnya kompetensi sosial, itu adalah bagaimana kita melakukan komunikasi, kolaborasi, koordinasi dengan peserta didik kita, dengan orang tua sendiri, dengan masyarakat kita, dengan stakeholder kita, semuanya harus apa? Kita tak akan bisa menyampaikan pesan kalau komunikasi kita tidak pas. At-tariqah aham minal madah. Metode dan cara itu sangat menentukan tercapai tidak tercapainya substansi bahan ajar kita. Jadi kadang-kadang sesulit apapun mata pelajaran, yang paling sulit harus mengerti Matematika, IPA. Matematika boleh. Sarap. Apa sarap? Aku sih bahasa. Mana sulit bersarap? Orang mengaji sejak apa? Jadi ada di dalam anak kita itu matematika, bahasa Arab. Menurut anak-anak kita itu sulit katanya kan. Jadi bagaimana kita mencari metode pendekatan, kemudian apalagi namanya model yang jitu sehingga yang dianggap sulit oleh anak-anak kita tadi bisa dicernanya, ditelannya secara baik. Inilah kepoin daripada Bapak Ibu. Jadi metode pendekatan model pembelajaran memang harus terpolis, tidak bisa tidak. Ada buku namanya 101 model metode pembelajaran, kami yakin Bapak Ibu guru profesional sudah membacanya. Ada namanya STAR, ada nama Jigsaw, apa namanya ada mulai pengawas. Ada STAR, Jigsaw, sebagainya. Itu semuanya adalah model-model pembelajaran dalam rangka bagaimana anak-anak itu memang terangsang dia untuk belajar. Hal ini guru tidak hanya subjek sumber pembelajaran tunggal, anak tadi pun itu adalah sumber pembelajaran. Jadi kita fungsi guru hari ini adalah fasilitator. Bagaimana kita membangun jembatan, mampu membangun jembatan sehingga anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan potensi bakat minat yang ada di dalam
pribadi masing-masing anak tersebut. Di profesional, penguasa Bapak Ibu terhadap materi Bapak Ibu, dan kami yakin Bapak Ibu semuanya sebagian besar sudah sertifikasi, artinya negara sudah mengakui keprofesionalan Bapak Ibu semua. Namun perlu diupdate, perlu diperbaharui, perlu ditingkatkan setiap saat. Karena perkembangan zaman hari ini menuntut kita untuk bagaimana kita bisa memperbaiki pembelajaran kita, bagaimana pembelajaran kita itu adalah pembelajaran yang PAIKEM, menyenangkan, enjoy, tidak menakutkan, tapi anak-anak enjoy, rindu dengan kita. Kita tidak ingin ketika ada Bapak Ibu yang tidak hadir, boleh kata anak, bukan seperti itu. Tapi kita ingin ketika Bapak Ibu tidak hadir, dia anak ibu apa? Kenapa ibu itu tidak juga rindu anak dengan kita? Itu yang tadi terjadi. Tapi kalau kami yakin di sini tak, di sini guru-gurunya bagus, guru-gurunya. Jadi Pak Budi, catatan Pak Budi juga pengawas dong. Jadi walaupun masing-masing kita punya karakter yang berbeda, ya bagaimana kita bisa menjadi murabi. Bapak Ibu adalah muallim, Bapak Ibu adalah mudaris, tapi Bapak Ibu harus ditingkatkan levelingnya menjadi muadib. Kalau mudaris sama muallim itu hanya transfer knowledge, tapi muadib itu adalah di samping transfer knowledge juga transfer feeling, transfer karakter, transfer akhlak. Ini yang mesti kita jadikan tidak kita. Kalau hanya mudaris muallim, yakin mata pelajaran karena ada yang mau terima terserah, berubah nggak berubah karakternya terserah. Itu level kita level bawah sekali. Kita ingin adalah pembelajaran kita, apapun pembelajaran yang kita berikan kepada anak, di samping kita harus islamisasi sains, semuanya harus dinuansai dengan nilai-nilai spiritual, dan semuanya itu nanti menuju bagaimana menguatkan akidah anak. Itu pas bagaimana kita mentransfer karakter dan spiritual kepada petani kita. Apakah ibu bapak mengajar fisika, kimia, dan sebagainya, itu ilmu agama seperti itu. Bagaimana kita tidak ingin lagi terjadi dikotomi, pemisah-pemisah ilmu ini. Semuanya adalah ilmu yang berasal dari Sang Maha Guna, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, profesional. Kemudian yang keempat, kompetensi kepribadian. Kita adalah sebagai seorang murabi, tentu sebagai seorang yang teladan, harus menjadi garda terdepan di dalam membawa kebaikan-kebaikan tadi kita. Dan keteladanan tidak bisa tidak, itu bahagian dari 5 budaya kerja kita. Ada integritas, ada berkat. Tanggung jawab. Ada integritas, ada profesional, kemudian inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Kita harus menjadi uswah dan qudwah. Cepatkan tadi hari Kamis kita puasa. Itu tidak Kamis sekolah. Maka kan pandainya marah, ada Kamis ini. Nanti terima kasih bahkan harus kita nilai-nilai itu yang menjadi legacy, warisan yang akan dikenang oleh petani dan budaya. Untuk oleh Pak Kemenak dulu lagi disiarkan untuk puasa Kamis ini. Luar biasa. Ya, sepengetahuan kita semua orang itu belum ada. Kami di Kadul pun belum ada. Jujur Pak Guru, kami semua orang banyak contoh beliau. Tapi karena beliau tidak ada masalah. Tapi kalau menurut dulu itu yang biasa ada banyak nomor. Banyak inovasi-inovasi yang Pak akan telurkan di kabupaten kota, kita adopsi di Sumatera Barat. Beberapa yang lalu setelah Kanwil 5 pas ya. Setelah kami 5 pas berkunjung ke Ibu Kota di Suliki, di Suliki dia Pak menakkan 5 pas, teleponnya malah sudah dapatkan 5 pas. Tapi kalau Suliki positif benar itu kan, Pak Kamil cek 5 pas kamu, bla aku cek bahasa, betul Pak dia menak bukan, ayo ada lain. Jadi kita sudah sepakat banyak Pak dalam waktu dekat akan melaksanakan MOU sebagai payung hukum Sumatera Barat terkait dengan pesantren di lapas. Dan ini lahirnya dari Ibu Kota. Jadi yang boleh tahu nama saya. Terima kasih mereka. Dan ini kita sampaikan kemana-mana.
termasuk ini budaya infak celengan ini kan sangat berisiko. Seketik adibo orang yang kama nangkuk kamu awak kan. Jadi infak menjadi trauma lah. Diajak orang ke surga nak didiknya jadi tengok celengan kerjasama dengan Bapak nanti itu Pak sudah disampaikan ke mana-mana. Kalau ragu pelaksananya cari ke kota termasuk kampung zakat. Dia mau dan izin dari beliau itu mau karir lagi kampung awal gitu lagi. Jadi semuanya itu adalah terlepas dari inovasi tadi. Inovasi Pak Kakak Kepala Madrasah di khusus MTSN 3 ini yang kita harapkan sehingga setiap saat, setiap waktu, bulan, minggu, bulan, tahun itu ada inovasi yang kita berikan. Semuanya itu tak terlepas dalam rangka bagaimana Kementerian Agama berdampak. Itu semuanya terasuh oleh masyarakat keberadaan kita. Ketika walaupun haji sudah tidak bersama kita lagi, tapi makasih Pak Kakak Kota. Ini Kota lagi. Karena bagaimana sinergi yang harmonis dengan kakak haji, sehingga kamu boleh bawa kakak haji. Tidak ada masalah. Kadang-kadang kawan nanti yang belakang dia balik punggung kawan nanti sampai itu kawan laporan. Nah ya, jadi ada pertanda tangga ambil tokoh senior kita juga. Iya Pak Yo, dulu awal di